Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah oke, hari ini kami mau membagikan sebuah informasi yang semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk menambah sumber penghasilan atau income di saat seperti ini gitu ya. Mungkin banyak sekali teman-teman kita di era pandemi tidak hanya terdampak secara kesehatan tapi juga terdampak secara ekonomi, dan semoga informasi hari ini yang kita bagikan bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Oke. Nah, temanya adalah cara mudah menghasilkan passive income dari trading forex dan kripto. Oke, kita bakal mulai. Jadi, ini sepertinya saya bilang bahwa solusi pandemi saat ini banyak sekali yang dampaknya mempengaruhi tidak hanya kesehatan tapi juga kondisi finansial kita. Nah, berhemat saja tidak cukup, tapi kita harus meningkatkan sumber penghasilan. Jadi banyak orang yang akhirnya sadar di masa pandemi ternyata tidak cukup kalau hanya punya satu sumber penghasilan, tapi alangkah lebih baik kita memiliki beberapa sumber penghasilan, di mana kalau kita ibaratkan seperti hanya kaki meja, kalau kita hanya punya satu kaki meja, maka kalau kaki meja ini patah, tentu tidak ada lagi yang bisa menopang gitu ya. Tapi kalau kita punya 4 sudut kaki meja, di mana misal salah satunya itu patah, masih bisa 3 kaki lainnya yang bisa menopang kaki meja tersebut bisa tetap berdiri gitu ya. Nah oke, jadi saat ini jika Anda berencana untuk menambahkan income atau menambah sumber penghasilan, maka kita harus membangun namanya passive income atau bisa disebut juga dengan aset produktif gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kata Warren Buffett gitu ya, jika kita tidak menemukan cara untuk bisa menghasilkan uang di saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai kita mati atau kita akan bekerja seumur hidup gitu ya. Nah, dengan memiliki passive income, uang kita akan terus mengalir dan kita hanya fokus kepada aktivitas utama kita. Betul banget. Kemarin saya juga lihat nonton sebuah video di mana video tersebut bilang aneh gitu ya. Kita bekerja seumur hidup mencari uang, tapi uangnya kita biarkan tidur di bank gitu ya. Nah, harusnya uang yang kemudian kita suruh untuk bekerja kembali gitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk aset produktif tadi. Sehingga di saat kita tidak mampu bekerja tadi, ada uang yang bekerja untuk kita gitu ya. Atau ada aset produktif yang menghasilkan revenue atau income untuk kita semua. Nah, oke. Nah, sebenarnya ada banyak sekali cara untuk memiliki aset produktif atau passive income, di antaranya seperti sewa properti atau menyewakan properti yang kita punya gitu ya. Jadi kita bangun aset berupa rumah, properti atau guest house ataupun kos-kosan gitu ya. Di mana kita sewakan kos-kosan tersebut sehingga kos-kosannya yang memberikan revenue untuk kita. Ini namanya aset produktif gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa bikin musik atau bikin buku di mana kita bisa dapat royalti dari sana. Dan ini banyak sekali yang dilakukan saat ini di era digital, banyak banget seperti halnya kita misal punya YouTube, kita punya subscribers, audience yang banyak. Nah, itu kita bisa dapat revenue juga dari sana gitu ya. Karena itu berupa aset. Nah, kemudian ada namanya affiliate marketing, betul banget. Jadi affiliate juga menjadi salah satu solusi atau income yang bisa didapatkan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang gitu ya. Nah, network marketing pun juga sama, ini juga menjadi salah satu pilihan bisnis di saat seperti ini dan terbukti gitu ya bisa menghasilkan dalam waktu lebih cepat ketimbang bisnis-bisnis lainnya. Nah, kemudian ada stock market atau saham, kemudian ada forex dan kripto. Nah, ini forex dan kripto saat ini lagi banyak sekali digeluti dan lagi viral-viralnya, dan hari ini kita mau membagikan informasi tersebut. Jadi barangkali teman-teman di luar sana banyak sekali penawaran untuk trading forex dan kripto. Nah, hari ini semoga ini juga menjadi salah satu insight baru buat teman-teman bahwa ada sebuah platform yang mungkin bisa menjadi solusi dari keuangan kita atau finansial kita. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa perjalanan perubahan itu terjadi tidak hanya beberapa kali kita lalui, tapi sudah sering sekali gitu ya. Jadi kalau dari segi uang saja gitu ya, perubahan ini sudah sering terjadi dari dulu. Kita kenal dengan era barter gitu ya, di mana kita tukar barang dengan barang. Kemudian ternyata tidak efisien. Kenapa? Karena berbeda nilai tukar gitu ya. Bisa jadi harga yang ditukar lebih murah daripada harga yang dapat gitu ya, sehingga tidak efisien. Lalu akhirnya muncullah era gold di mana semua standarisasi disesuaikan dengan gold gitu ya. Nah, namun ternyata tidak efisien juga kalau kita misal mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya gitu ya. Bawa gold ya berkarung-karung atau pakai peti ya, itu tidak efisien. Lalu akhirnya muncullah disederhanakan kembali ke uang koin gitu ya. Jadi metode pembayaran transaksi kita di dalam kehidupan ini bersosialisasi selalu berubah gitu ya, dari mulai yang dari zaman dulu hingga sekarang.
Nah, di era koin juga ternyata tidak efisien juga, sama seperti gold tadi ya. Kalau mau berangkat ke kota lainnya gitu ya, harus bawa karung gitu ya. Bawa uang 1 juta tapi dalam bentuk koin ya cukup berat juga gitu ya. Nah, lalu akhirnya muncullah uang kertas yang lebih ringan, di mana saat ini cukup efisien. Nah, namun seiring berkembangnya zaman atau era itu ya, akhirnya tetap dari segi keamanan, dari segi volume juga ya tetap masih masih juga kurang efisien. Punya uang 100 juta mau dibawa ke sana kemari ya tetap jadi karungan ya gitu ya, atau koper-koperan gitu ya. Nah, lalu muncullah namanya kartu atau yang dikenal dengan debit card ataupun credit card. Nah, ini tinggal gesek aja di tempat yang mau kita belanja atau pertukaran atau transaksi, itu mudah banget tinggal gesek. Nah, tapi ternyata sekarang setelah ada era digital di mana semuanya sudah serba digital dan orang itu lebih takut ketinggalan handphone ketimbang ketinggalan dompet gitu ya. Nah, lalu akhirnya muncullah digital payment. Bahkan sekarang perbankan sendiri sudah ada digital banking di mana orang buka rekening itu tidak harus ke bank dan cukup melalui handphonenya sudah bisa buka rekening dan bahkan ATM-nya dikirim ke rumah gitu ya. Jadi era ini sudah berubah dan kita tentu harus mengikuti era supaya kita tidak ketinggalan zaman. Jadi kalau kata Bill Gates itu salah satu kunci untuk bisa menciptakan kekayaan atau keberlimpahan, maka ikutilah kemana tren mengarah dan berangkatlah ke sana lebih dulu gitu ya. Nah, jadi itu yang saat ini sedang terjadi. Jadi transformasi aset pun juga demikian. Kalau dulu kita kenalnya dengan aset itu seperti properti ya, sertifikat tanah gitu ya, kemudian properti, kemudian ada fisik emas, berlian, diamond, perak, silver dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saat ini seiring berkembangnya teknologi muncullah aset digital atau komoditi digital yang dikenal dengan nama cryptocurrency gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, jadi yang seperti halnya seperti Bitcoin, Ethereum gitu ya. Kemudian kemarin ada yang lagi viral Shiba Coin, Dogecoin dan lain sebagainya. Ini adalah komoditi digital atau aset digital yang dikenal dengan cryptocurrency. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan profit dari kripto salah satunya, dan salah satu yang lainnya adalah forex. Nah, nanti kita bakal bahas. Nah, di forex ini kalau lebih dikenal dengan forex exchange atau istilahnya adalah valuta asing gitu ya. Nah, forex trading ini adalah merupakan transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa kita ada rupiah gitu, ada dolar, kemudian ada euro dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata bisa ditradingkan, diperjualbelikan melalui foreign exchange biasanya gitu ya. Jadi exchange. Nah, pertukaran mata uang. Karena apa? Karena ada selisih, ada kurs di sana gitu ya. Misal rupiah ke dolar berapa kursnya, dan itu terjadi kenaikan dan penurunan setiap harinya. Nah, kita mengambil keuntungan dari selisihnya nanti ya. Nah, saat ini juga forex ini di market forex tidak hanya menjual belikan mata uang suatu negara, tapi juga kita juga bisa perjualbelikan gold, silver dan oil gitu ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi konsep sederhana trading kripto dan forex itu adalah beli saat murah, jual saat mahal. Jadi sebenarnya banyak orang yang salah kaprah dengan kalimat trading. Trading itu sebenarnya hanya bahasa Inggrisnya dari bahasa Indonesia, yaitu perdagangan. Jadi sebenarnya dagang gitu ya, dagang kripto dan dagang forex. Nah, seperti halnya konsep sederhana berdagang itu adalah beli murah dan jual ketika saat mahal gitu ya. Contoh, kita punya uang 1000, nah 1000 ini kursnya adalah 14 juta, misalnya 1000 dolar adalah 14 juta. Nah, kemudian ternyata kursnya naik gitu ya, 1000 dolar menjadi 15.000 per dolarnya, berarti kita dapat 15 juta. Jadi ada selisih 1 juta ya, dari 15 juta dikurang 14 juta sama dengan 1 juta. Nah, itulah yang dinamakan trading tadi, kita jual beli. Jadi di awal kita misal beli tukar uang 14 juta untuk 1000 dolar. Nah, kemudian terjadi kenaikan harga dolarnya menjadi 1000 dolarnya itu senilai 15 juta, maka kita dapat selisihnya 1 juta. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi simple banget, beli saat murah dan jual saat mahal. Oke. Nah, finansial market terbesar di dunia itu adalah forex gitu ya. Nah, volume transaksi forex per hari itu 6,6 triliun gitu ya. 6,6 triliun US dollar per hari. Jadi sehingga likuiditas investasinya sangat tinggi atau peluang profitnya sangat maksimal. Kenapa? Ya contoh kalau kita lihat ini di forex ini 6,6 triliun gitu ya setiap harinya. Jadi teman-teman kapan aja mau jual, kapan aja mau beli itu ada marketnya karena liquid banget gitu ya. Jadi peluang besar bagi yang pengen mendapatkan profit dari market forex gitu ya. Jadi kalau kata George Soros itu, forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia, sampai hari ini belum ada yang menandinginya gitu ya.
Jadi itu salah satu yang bakal kita tradingkan. Nah yang lainnya adalah market dari kripto. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kripto, kita mau lihat market kripto itu bagaimana sih. Jadi kalau kita lihat volume transaksi kripto per harinya atau 24 jam terakhir di market Bitcoin aja, ini salah satu koin saja ya. Jadi koin itu ada banyak sekali dan ini kita bakal tunjukin 7 terbesarnya, dan Bitcoin itu adalah salah satu yang terbesar, dikenal juga dengan mother of coin gitu ya. Nah, jadi volume transaksi 24 jam itu di Bitcoin itu senilai, coba kita lihat hitung ya, di sini ada 600 juta, 900 miliar, berarti 362 triliun per 24 jam volume transaksinya gitu ya. Dengan market cap-nya senilai 11 juta triliun ya. Nah, itu besar banget, ini baru dari satu market Bitcoin. Nah, apalagi di Ethereum, USDT, Binance, Cardano, kemudian XRP, Dogecoin gitu ya. Jadi banyak banget market yang ada di market kripto, dan itu sangat liquid sekali. Artinya jika teman-teman trading di koin-koin ini dalam 24 jam ini tidak bakal ada yang tidak laku gitu ya. Maksudnya kapan aja teman-teman mau jual ada pembelinya, kapan aja mau beli ada penjualnya gitu ya. Nah, dengan likuiditas yang tinggi, volume transaksi yang tinggi, harapannya adalah kita bisa memanen income atau sumber income dari trading tersebut. Kenapa ya tadi? Karena fluktuasi harganya yang cukup tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan lagi marketnya itu open 24 jam. Jadi market forex itu 24 jam open, tapi dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Nah, pasar kripto ini marketnya 24 jam plus 7 hari kerja tanpa ada libur. Jadi kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan income dari market yang tidak pernah libur gitu ya. Jadi Sabtu Minggu tetap ada sumber income. Nah, hari ini kita mau membagikan sebuah platform yang bisa mengkombinasikan antara dua hal tersebut. Jadi di market terbesar yaitu kripto dan forex, kita sama-sama bisa trading di keduanya dan bisa mendulang income selama dari hari Senin sampai Minggu tanpa libur 24 jam gitu ya. Jadi keren banget. Nah, apa sebenarnya yang menggerakkan harga? Yang menggerakkan harga adalah supply dan demand. Yes, pasti ya, itu sudah biasa di dunia perdagangan. Kemudian ada stabilitas politik, yes, betul banget, kebijakan moneter. Nah, karena tadi kita tradingnya di pasar forex ya, tentu ada kebijakan moneter dan stabilitas politik yang mempengaruhi naik dan turunnya harga kurs suatu mata uang di sebuah negara gitu ya. Nah, kemudian kondisi perekonomian. Nah, siapa saja pelaku kripto dan forex market? Ya tentunya ada trader, forex, perusahaan, pemerintah, bank, spekulan. Jadi pemerintah sendiri itu sudah mulai masuk di market kripto ya. Kalau forex ya tidak usah ditanya, tentu sudah menjadi pemain terbesarnya perbankan. Tapi untuk pasar kripto sendiri banyak negara yang sudah mulai membeli juga kripto ya. Kalau kemarin ada negara El Salvador namanya, mereka itu menjadikan Bitcoin sebagai salah satu cadangan negaranya atau kas negaranya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi siapa pemain terbesar di market forex? Nah, yaitu tadi saya bilang perbankan. Kenapa? Karena uang bank itu banyak. Dan kenapa uang bank banyak? Karena kita nabung di bank gitu ya. Dan mereka biasanya membagikan suku bunga kepada kita dari hasil yang sangat kecil, dari 0,3% sampai 0,4% per bulan. Padahal mereka juga mentradingkan itu dan mereka terus bertumbuh dari uang-uang yang kita tabung di bank gitu ya. Jadi kalau kemarin ada teman-teman cerita itu yang tahu yang selisih-selisih uang kita di bank itu, misal kita punya uang 1.123. Nah, 123 ujung-ujungnya itu kan nggak mungkin kita ambil. Nah, ujung-ujungnya itu saja dikali dengan nasabah seluruh masyarakat kita gitu ya. Itu nilainya luar biasa besar, dan itu biasanya digunakan untuk berbagai macam hal gitu ya, untuk segala macam revenue yang bisa dihasilkan oleh bank gitu ya. Nah, kemudian jadi di market forex dan kripto itu kita bisa dua jalur gitu ya. Artinya ketika market naik kita bisa dapatkan profit, ketika market turun pun kita bisa dapatkan profit. Kenapa? Karena ada selisih kurs tadi. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjadikan pasar forex dan pasar kripto ini menjadi sumber income yang cukup cepat jika kita ngerti ilmunya gitu ya, atau tahu cara bermainnya atau cara tradingnya gitu ya. Jadi trading kripto dan forex itu sebenarnya high risk high return tentu. Jadi profit dan risiko itu berbanding lurus. Nggak mungkin kita pengen hal yang sangat besar tapi tanpa ada risiko yang besar juga gitu. Jadi semua berbanding lurus, high risk high return gitu ya. Jadi resiko besar, returnnya pun juga besar. Return besar, resikonya juga tentu besar. Nah, faktanya adalah banyak orang yang memulai trading itu mengalami kegagalan. Jadi hampir 96,5% orang yang memulai trading itu mengalami kegagalan. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya.
atau kurang ilmunya, langsung terjun aja gitu ya, nggak tahu ilmunya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, langsung spekulasi tinggi tanpa ada analisa, tidak disiplin dengan strategi, tidak disiplin dengan manajemen, betul banget. Jadi manajemen itu penting banget dalam trading gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bakal belajar juga. Kemudian tidak bisa kontrol emosi dan psikolog. Yes. Jadi di trading itu dikenal dengan 90% atau 95% dari kesuksesan dari seorang trader itu dikontrol oleh emosi dan psikologinya gitu ya. Karena ilmunya itu ya hanya 10% aja, 5% aja sebenarnya ilmu itu, karena bisa dipelajari gitu ya, dan ilmunya itu aja gitu ya. Paling baca support dan resisten gitu ya. Kemudian baca arah marketnya, apakah trend bullish ataukah bearish gitu ya. Nah, yang paling penting adalah dikontrol emosinya dan psikologinya, dan banyak orang yang kadang tidak sabaran, emosian, lalu akhirnya menyebabkan keputusan itu seringkali salah gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau kita tidak bisa kontrol emosi, kalau kita tidak bisa kontrol psikologi kita, atau kalau kita tidak bisa kontrol kapan waktu yang tepat untuk beli, kapan waktu yang tepat untuk jual, maka solusinya adalah IS. Nah, IS ini adalah bahasa baru yang dikeluarkan oleh Kemendak, Kementerian Perdagangan. Kalau sebelumnya dikenal dengan robot-robotan gitu ya, atau bot-botan. Jadi bagaimana solusinya supaya kita bisa trading dengan aman tanpa mempengaruhi emosi dan psikologi kita? Maka tradinglah pakai aplikasi atau bot atau tools atau robot gitu ya. Nah, karena sekarang lagi rame orang yang menggunakan robot, lalu dari Kemendak itu diregulasi. Jadi keluar regulasinya dan kemudian produknya disebut dengan IS. Apa itu IS? IS itu adalah Expert Analyzer Software for Trading gitu ya. Jadi namun di Indonesia karena kita orangnya suka yang sederhana, bahasa-bahasa yang singkat gitu ya, lalu dikenalnya dengan robot gitu ya. Jadi merupakan software yang diprogram khusus untuk melakukan trading secara otomatis, menganalisa market dan mencari peluang untuk open posisi terbaik bagi baik open jual ataupun open beli gitu ya, berdasarkan algoritma trading yang sudah teruji gitu ya. Nah jadi memang sudah masanya kita itu berada di robotic age gitu ya, atau era robotik, di mana banyak hal di kehidupan kita itu sudah dibantu oleh adanya robot atau asisten device gitu ya. Nah kalau misal mau nyetir sekarang sudah ada mobil yang bisa nyetir sendiri gitu ya, atau robot vehicles. Kemudian mau masak sekarang semua peralatan masak tuh canggih-canggih banget. Misal mau bikin kue tinggal masukin adonan yang sesuai, tinggal klik aja jadi kue. Mau manggang ikan tinggal masukin bumbu-bumbu. Mau bikin bubur, mau bikin sayuran, itu sudah ada resep-resepnya, tinggal masukin sesuai standar, tinggal pencet tombol jadi. Mau masak nasi tinggal pakai pencet tombol jadi gitu ya. Bahkan di luar negeri sekarang sudah ada robotic deliveries, di mana ada robot yang mengantarkan paket ke alamat-alamat orang gitu ya. Jadi mungkin beberapa tahun yang akan datang kita bakal lebih familiar dengan berbagai robot. Saat ini saja di Indonesia kalau teman-teman sudah familiar dengan robot pembersih debu gitu ya, penyedot debu yang dulunya kita harus dorong-dorong sendiri, sekarang sudah ada yang otomatis. Jadi dia jalan sendiri mencari tempat yang berdebu, kemudian disedot sendiri, dan itu sudah ada di sekitar kita dan harganya juga sudah murah banget gitu ya. Kalau di awal kemunculan mungkin masih mahal, tapi sekarang sudah murah banget, dan itu lambat laun bakal dipakai oleh semua orang gitu ya. Jadi teman-teman, pandemi ini tidak hanya menyebabkan perubahan yang begitu cepat, tapi yang awalnya kita prediksi baru muncul 4-5 tahun kemudian, tapi sudah dipaksa untuk muncul lebih cepat di kehidupan kita gitu ya. Jadi memang sudah masanya robotic operation ini berlaku gitu ya. Jadi saya sendiri sebagai seorang internet marketer itu sudah bertahun-tahun saya menggunakan bots atau tools yang membantu saya mengerjakan kegiatan saya di internet gitu ya. Misal saya mau bikin artikel, tinggal klik bisa generate ribuan bahkan puluhan ribu artikel gitu ya. Saya mau upload video YouTube, saya tinggal klik bisa upload ribuan video YouTube. Saya mau apalagi nih, mau posting terjadwal di marketplace, kemudian mau macam-macam gitu ya, membalas customer, itu semua sudah digunakan oleh tools, aplikasi ataupun bot ataupun robot gitu. Jadi bukan hal yang asing lagi. Nah jadi memang kalau di robot itu ada berbagai keunggulan, di samping dia pasti disiplin, kemudian tidak ada emosi, kemudian tidak over confidence, multitasking, performa sudah teruji, profit bisa konsisten karena tadi pakai robot, dia disiplin gitu ya. Nah resikonya adalah tidak ada bisa baca berita. Nah kenapa baca berita penting ya tadi, karena ada tadi ya kebijakan suatu negara, kebijakan pemerintah itu biasa mempengaruhi harga.
Nah kemudian manusia itu tidak disiplin, betul banget, mudah emosi dan balas dendam. Ini yang sering terjadi. Misal kita mengalami kerugian 1 juta di trading sehari sebelumnya. Nah hari ini kita mau balas, hari ini saya bakal balas nih yang kemarin rugi 1 juta. Lalu akhirnya kita trading sembarangan, lalu akhirnya malah rugi yang lebih besar gitu ya. Kemudian tidak multitasking, performa sedikit, profit juga tidak menentu. Kemudian kelebihannya kita bisa baca berita gitu ya. Nah, jadi solusinya memang sangat cocok untuk kita saat ini yang pengen memiliki kemampuan trading, yang tidak memiliki kemampuan trading yang baik, bahkan tidak paham sama sekali, tidak pernah trading, dan sering trading tapi berakhir dengan loss gitu ya, atau modal habis. Ingin memiliki passive income lewat industri trading atau crypto dan forex, baik bahkan ketika saat kita berlibur sekalipun gitu ya. Ingin punya bisnis sampingan tanpa mengganggu bisnis utama, yes betul banget. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa sudah saatnya kita menambah sumber income, bukan mengganti ya, bukan mengganti sumber income, tapi menambah sumber income yang saat ini sudah ada tetap dijalankan, tapi menambah sumber income lainnya. Dan dengan bot forex tadi atau bot crypto tadi, kita bisa menambah sumber income tanpa mengganggu bisnis atau kerjaan utama kita. Nah jadi hari ini tadi kita bakal kenalin namanya SBSpin. BSpin ini kepanjangan dari bebas finansial. Jadi harapannya teman-teman menggunakan bot ini atau IS ini bisa mendapatkan kebebasan finansial atau mengalami atau perubahan kehidupan finansial kita menjadi lebih baik gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, IS ini adalah Expert Analyzer Software for Trading, di mana software yang diprogram untuk membantu kita trading otomatis di mana saja kapan saja selama 24 jam menghasilkan profit atau keuntungan untuk kita gitu ya. Nah jadi kelebihannya otomatis tentu zero skill, jadi tanpa perlu skill, jadi kita tinggal connect-kan saja nanti robotnya itu sudah bisa jalan secara otomatis, dan penghasilan itu bisa didapat harian. Jadi kita transaksi setiap hari ya, jadi setiap hari itu sudah ada hasil, apakah mengalami keuntungan ataukah kerugian, itu sudah ada hasilnya. Jadi ini bisa menjadi sumber atau penghasilan harian untuk kita gitu ya. Nah keunggulannya adalah tadi modal sangat terjangkau, yes betul banget. Jadi di awal kemunculan dulu robot-robot trading itu sangat mahal teman-teman. Jadi kalau dulu saya langganan itu ada yang botnya itu harus modal 15 juta atau $1.000 untuk bisa mulai trading. Tapi saat ini di BSpin itu mengerti kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi dari mulai modal 3 jutaan itu sudah bisa mulai untuk bisa menggunakan BSpin dan trading dan menghasilkan gitu ya. Ya namun sesuai dengan teori investasinya, semakin besar modal tentu semakin besar penghasilan, semakin dikit modalnya tentu juga sedikit juga income-nya gitu ya. Nah namun ya enggak apa-apa untuk menambah sumber income, karena biasanya pengalaman di awal memang sedikit saldonya tapi lambat laun bakal nambah terus gitu ya. Nah kemudian profit konsisten dan sudah terbukti, kita sudah uji coba selama 2 bulan terakhir dan menghasilkan. Nah kemudian ada program affiliate-nya. Nah ini yang menjadi salah satu kelebihannya, yaitu ada program affiliate. Seperti yang kita tahu bahwa dunia investasi itu perlu alokasi dana yang cukup gitu ya untuk bisa menghasilkan yang lumayan gitu ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin alokasi dana investasinya belum terlalu besar, bisa sambil jalanin program affiliate-nya. Kenapa? Karena dari program affiliate ini nanti kemudian kita bisa dapat income, dapat komisi. Nah komisi tersebutlah kemudian kita masukkan untuk dinambah-nambah alokasi dana investasinya. Nah seperti itu. Jadi solusi teman-teman bisa sebagai investor, bisa juga sebagai affiliate-nya, sehingga ini menjadi solusi untuk semua kalangan gitu. Tidak hanya kalangan yang punya uang, tapi yang belum punya modal cukup besar masih bisa jalanin BSpin juga gitu ya. Nah kemudian ada manajemen resikonya, jadi stop loss. Jadi tentu setiap trading pasti ada untung dan rugi. Nah tapi untuk ruginya itu sudah di manage sedemikian rupa, yaitu hanya maksimum 5% per hari. Jadi tidak mungkin dana teman-teman itu bakal habis ya, karena sudah ada stop lossnya kalau dibilangnya ya gitu ya. Ada stop lossnya sebanyak 5% per harinya. Jadi kapan bisa habis modal kita kecuali berturut-turut 20 hari itu loss gitu ya. Tapi nggak mungkin ya berturut-turut 20 hari loss, karena kalaupun 2 hari 3 hari berturut-turut pasti sudah ada rancangan dari perusahaan untuk memperbaiki gitu ya. Nah seperti itu, dan jarang banget terjadi. Nah kemudian bisa WD kapan saja, yes ya teman-teman, itu bisa menarik dana teman-teman itu kapan saja. Ini bukan ada lock dana. Kalau biasa di investasi lainnya mungkin ada lock, jadi dana teman-teman itu di lock gitu ya, nggak bisa diambil. Tapi di sini bebas teman-teman memiliki kebebasan untuk bisa menarik modal kita itu kapan saja. Dan prosesnya cukup cepat ya, dimana kalau teman-teman tarik dana sebelum jam 11 pagi, sebelum jam 10 pagi, nah itu bisa masuk di hari yang sama, sorenya biasanya sudah masuk. Tapi kalau lebih dari jam 10 pagi itu biasanya masuknya ke esokan harinya. Jadi mudah banget.
Jadi jangan takut teman-teman, kapan saja teman-teman mau ambil gitu, misal ada keperluan mendadak itu bisa diambil gitu ya. Brokernya STP, kemudian tidak ada biaya tambahan, jadi semua sudah all in one. Jadi cukup membeli beberapa paket ACE aja ya. Ini adalah paket-paket yang bisa teman-teman dapatkan di awal, jadi bisa disesuaikan dengan alokasi dana investasinya. Nah, di sini ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 35 juta, dan 45 juta. Yang membedakan adalah di kapasitas tradingnya. Jadi kalau teman-teman punya saldo atau dana $100 sampai $500, maka bisa menggunakan bot yang level 1 dan 1 juta ini ya. Nah, ini auto compound teman-teman, jadi otomatis dana teman-teman itu selalu berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dia auto compound. Jadi misal hari ini dana 100, kemudian profit sampai 200, itu lotnya nanti naik gitu ya. Nah, lot ini nanti biasa di dunia trading itu ada namanya lot-lotan, sama seperti hanya di saham gitu. Kita beli 1 lot saham ini gitu ya. Nah, di sini juga ada lot nantinya. Nah, di ACE level 2 kalau nanti saldo teman-teman lebih dari 500, maka harus upgrade ke ACE level 2. Atau misal di awal teman-teman langsung mau investasi $2.000 gitu ya, maka bisa pakai bot ACE level 2. Dan jangan khawatir, ini bisa di-upgrade, dan upgrade-nya itu tidak mengulang membeli dari awal, tapi hanya membayar selisih dari upgrade-annya. Jadi ini fleksibel banget. Oke, kemudian SBSPN ini berlaku selamanya, tidak ada biaya bulanan, tapi ada nanti biaya administrasi tahunan gitu ya untuk maintenance dan lain sebagainya. Kalau saya tidak salah itu sekitar 250.000. Jadi selama setahun itu murah banget gitu ya. Nah, oke, ini logika kerja bot. Jadi target kerja bot itu 0,5 sampai 3% per hari, teman-teman. Jadi rentangan target profitnya harian itu antara 0,5 sampai 3% per hari. Artinya selama target belum tercapai, maka robot akan mencari peluang terbaik untuk bisa mendapatkan hasil gitu ya, di antara rentang 0,5 sampai 3%. Nah, kemudian tadi seperti yang saya bilang, maksimal loss-nya adalah hanya 5% per hari. Jadi perusahaan sudah memanage sedemikian rupa manajemen keuangannya supaya dana teman-teman itu tidak habis gitu ya, artinya tidak hangus gitu ya. Jadi hanya 5% per hari. Kemudian jika terjadi 2 kali cut loss atau 2 kali kerugian dalam hari yang sama, maka robot akan berhenti bekerja untuk menghindari resiko yang lebih besar. Jadi akan mulai trading lagi keesokan harinya. Nah, ini manajemen keuangannya yang bagus banget. Kemudian one day one trade, artinya tidak ada floating, jadi hasilnya langsung ditentukan hari itu juga. Hari ini apakah profit ataukah rugi gitu ya. Base in Forex dan crypto ini ya hanya menggunakan teknik single entry, artinya tidak ada hedging, averaging, dan martingale. Yes, betul banget. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut di sesi training apa itu nanti averaging, hedging, martingale, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil rekapan dari bulan Desember ini. Kebetulan saya buat video ini di Desember tanggal 24. Jadi hari ini belum ada hasil trading, biasanya sore atau malam. Nah, ini hasilnya. Jadi ada hari Rabu 0,5, tanggal Kamis ini off gitu ya. Kenapa off? Nah, jadi hebatnya robot ini adalah dia tidak akan memaksakan trading jika market itu tidak mendukung atau tidak memungkinkan untuk bisa mendatangkan profit. Misal pergerakan harganya luar biasa fluktuatif sehingga kalau kita open posisi bisa jadi mengalami kerugian, lalu dia lebih mending tidak open posisi atau trading hari tersebut gitu ya. Jadi kadang ada off gitu ya. Jadi off trading, kenapa? Karena menghindari resiko floating ataupun rugi yang lebih besar gitu ya. Jadi kadang 0,7, kadang 1,3, kadang 0,6, kadang 0,5. Kemudian tanggal 7-nya kadang off gitu ya, kadang 0,6, dan ini rekapannya hari ini sudah sampai tanggal 23 Desember itu profitnya kisaran 18%. Dan ini lumayan banget teman-teman. Kalau kita punya uang misal 10 juta berarti sudah punya income 1,800, 18% gitu ya. Nah, jadi lumayan banget untuk nambah-nambah sumber penghasilan kita. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan di sesi pertama teman-teman. Nanti di video berikutnya kita akan jelasin tentang program affiliate-nya, bagaimana sistem bisnis plan-nya atau marketing plan-nya, sehingga teman-teman yang mungkin alokasi dana investasinya belum cukup besar, nah bisa mengambil keuntungan dari peluang program affiliate-nya. Nah, nanti kita di sesi kedua atau di video kedua bakal menjelaskan tentang benefit apa saja yang bisa teman-teman dapatkan di program affiliate-nya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.